Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 9 ayat 19 sampai 22. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Mesias dari Allah." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, manusia tidak mampu mengenal Tuhan dengan kemampuannya sendiri. Tapi Tuhanlah yang membuat manusia mampu untuk mengenalnya. Tuhanlah yang memberikan pengetahuan kepada manusia untuk mengenalnya. Dalam Injil hari ini, Yesus bertanya tentang identitasnya kepada para muridnya. Awalnya, Yesus ingin mengetahui dari para murid mengenai pendapat orang tentang dirinya. Kata orang banyak, "Siapakah aku ini?" Mereka semua beramai-ramai menjawab. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan salah satu nabi dari zaman dulu telah bangkit. Tapi Yesus tidak berhenti di situ. Kini giliran Yesus meminta jawaban pribadi dari para muridnya sendiri tentang dirinya. Menurut kalian, siapakah aku ini? Rupanya Yesus ingin mengetahui seberapa jauh mereka mengenal dirinya. Petrus tanpa ragu-ragu memberikan jawaban yang pasti. "Engkau adalah Mesias dari Allah." Sudah pasti Petrus merasa bahagia setelah tahu bahwa jawabannya benar. Mungkin juga agak sedikit bangga. Namun, yang pasti jawaban itu bukan berasal dari pengetahuan Petrus, tapi berasal dari pengetahuan Allah. Itu berarti Petrus hanya bisa mengenal Yesus sebagai Mesias karena campur tangan Allah. Petrus tahu bahwa Yesus adalah Mesias dari pengalamannya sewaktu ia bersama Yesus. Petrus melihat langsung bagaimana Yesus mengajar, bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membuat mujizat-mujizat, dan membuat banyak hal besar lainnya. Petrus masuk ke dalam pengalaman itu dan menemukan bahwa yang sanggup melakukan hal-hal besar semacam itu adalah Tuhan dan bukan manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini, saat ini, Tuhan juga bertanya kepada kita masing-masing, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Di sini Tuhan yang kita imani menuntut jawaban pribadi mengenai dirinya. Tuhan menuntut jawaban yang bukan asal jawab atau bukan jawab ramai-ramai, tapi Dia menuntut jawaban dari setiap kita pribadi. Tuhan ingin mengetahui seberapa jauh kita mengenalnya. Tuhan tidak ingin mengetahui seberapa besar otak kita,
namun Dia ingin mengetahui seberapa besar hati kita kepadanya. Tuhan ingin mengetahui seberapa besar iman kita kepadanya. Karena iman berarti mengenal Tuhan secara pribadi. Iman mesti sampai kepada kepercayaan terhadap seseorang yang kita imani. Iman memang sebuah warisan, tetapi ada saatnya orang sampai pada penemuan akan hal ini. Iman itu adalah sebuah perjumpaan, dan perjumpaan yang memberikan arti, yang memberikan makna. Kristianitas mestinya menjadi pengalaman yang dihidupi. Kita memang sanggup mengenal Tuhan. Tuhanlah yang membuat kita sanggup mengenalnya. Terkadang kita mencari Tuhan di antara lapisan kekecewaan dan kekhawatiran. Yang pastinya, kita mengenal Kristus melalui gereja. Kita mengenal Kristus melalui tradisi-tradisi. Kita mengenal Kristus melalui peristiwa inkarnasi. Allah atau Tuhan hadir dalam waktu. Allah bahkan hadir melampaui ruang dan waktu. Melalui inkarnasi Tuhan masuk ke dalam peristiwa dan pengalaman kita manusia. Melalui inkarnasi Tuhan hadir dalam seluruh pengalaman hidup kita manusia. Tuhan hadir dalam seluruh peristiwa atau kejadian kita. Semua pengalaman yang kita alami, jika diverifikasi atau diperiksa dengan baik, Tuhan sebenarnya ada, hadir di sana. Itulah cara Tuhan, karena Tuhan memiliki banyak cara atau metode untuk menghadirkan dirinya. Tuhan menghadirkan dirinya, menyajikan dirinya lewat pengalaman yang kita alami. Jangan pernah kita berpikir bahwa pengalaman apapun yang kita alami, Tuhan tidak ada di sana. Untuk bisa menemukan jawaban pribadi tentang pertanyaan siapakah Yesus itu, kita perlu masuk ke dalam pengalaman-pengalaman hidup kita masing-masing. Karena Tuhan sedang menunggu kita di dalam pengalaman-pengalaman kita dan menunggu kita untuk memberikan jawaban tentang siapa dirinya kepada kita. Tanpa masuk ke dalam pengalaman kita, kita tidak akan menemukan jawaban pribadi tentang Yesus. Zaman sekarang orang takut masuk ke dalam kejadian atau peristiwa atau pengalamannya sendiri. Orang mengalami sesuatu, tapi dibiarkan berlalu begitu saja tanpa diselami. Sebagai orang beriman, kita mesti masuk ke dalam pengalaman-pengalaman hidup kita dan menemukan sesuatu yang berharga di sana. Jika kita tidak masuk ke dalam pengalaman hidup kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan mengenal Kristus secara pribadi. Semua kejadian yang kita alami mestinya membuat kita terkejut dan bertanya, apakah Tuhan hadir di dalam peristiwa itu? Kita semua tentu punya pengalaman. Kita perlu masuk dan menyelami pengalaman itu sampai pada akar terdalam, yaitu menemukan Kristus. Sadar atau tidak, di mana saja kita berada dan di mana saja kita bekerja, apa saja yang kita alami, Tuhan selalu hadir bersama kita. Tuhan hadir di dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Ketika kita berjumpa dengan seorang yang susah dan kita merasakan ada dorongan untuk membantunya. Ketika kita berjumpa dengan wajah-wajah yang penuh sukacita dan kita pun turut bersukacita dan sebagainya. Namun, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengenal Kristus secara pribadi? Jika belum, marilah kita memohon rahmat Tuhan agar kita sanggup mengenal Kristus secara pribadi. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.